Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi assasa qawa'idal ahkam. Assalatu wassalamu ala khairil anam, al-mustafa badrit tamam, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah sampai pada bulan Ramadan di 10 hari yang kedua. Kita telah melewati 10 hari yang pertama dan sekarang kita berada di 10 hari yang kedua. Pertanyaan mencuat untuk saya dan untuk antum semua, untuk seluruh pendengar dimanapun berada. Sudah berapa banyakkah interaksi kita dengan Al-Quran? Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan seperti firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran ini, jamaah sekalian, adalah kitab yang paling mulia di antara kitab-kitab samawi yang lain. Kitab yang paling mulia dan memuliakan. Kitab yang paling mulia dan yang paling memuliakan. Apapun yang dilewati Al-Quran, apapun yang menempel dengan Al-Quran, semua menjadi mulia. Ya. Bahkan orang yang belajar dan mengajarkan menjadi mulia, menjadi yang terbaik karena Al-Quran itu. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mengajarkan, yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Baik. Orang yang mulia juga menempel dengan Al-Quran. Artinya orang yang rajin membaca Al-Quran, orang yang rajin tilawah, orang yang bacaannya bagus, orang yang bacaannya baik, akan setara kedudukannya dengan para malaikat yang mulia. Sejalan dengan hadis Nabi SAW, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, derajatnya akan sama dengan malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syakkun lahu ajran. Dan bagi orang yang membaca Al-Qur'an kemudian dia terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an, maka dia mendapatkan 2 pahala. Baik, seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa Al-Qur'an, apapun yang dilewati oleh Al-Qur'an semua akan menjadi mulia. Baik, jamaah sekalian, kita akan lihat dalilnya. Kita akan lihat buktinya. Buktinya Al-Qur'an memuliakan semuanya. Kita mulai dari agama. Agama apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran? Tentu saja agama Islam. Agama Islam menjadi agama yang paling diridhoi Allah. Dalilnya apa? Surah ketiga ayat 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhoi di sisi Allah adalah Al-Islam. Itu dari segi agamanya. Bagaimana dari segi tempatnya? Al-Quran mulai diturunkan di kota Mekah, sehingga kota Mekah menjadi kota yang paling mulia di seluruh dunia selain kota Madinah, ya tentunya. Jadi kota Mekah menjadi mulia karena diturunkannya, mulai pertama kali diturunkannya di kota Mekah. Itu dari tempatnya. Kemudian dari segi waktunya, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali itu di Gua Hira pada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini, pertama kali Allah menurunkan Al-Quran sehingga Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara 12 bulan yang Allah gulirkan dalam 1 tahun. Itu dari waktunya. Terus, melalui siapa Al-Quran itu diturunkan? Melalui malaikat Jibril. Kita semua tahu melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjadi sayyidul malaikah, atau malaikat yang paling mulia. Karena apa? Karena menempel kepadanya Al-Quran. Kemudian, Nabi siapa diturunkannya Al-Quran? Kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara 25 Nabi yang patut kita imani, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling mulia. Karena Nabi yang diturunkannya kepadanya Al-Quran. Kemudian, kepada siapa diturunkannya Al-Quran? Kepada umat Islam. Ya, sehingga umat Islam menjadi umat yang paling mulia di antara seluruh umat-umat manusia yang pernah hidup di muka bumi ini. Baik. Begitu juga dengan orang yang ingin menyentuh Al-Quran, jamaah sekalian. Ya. Allah terangkan dalam surah Al-Waqi'ah ayat 78, la yamassuhu illal mutahharun.
Al-Quran itu tidak disentuh kecuali orang-orang yang suci atau orang-orang yang mulia. Jadi saking mulianya Al-Quran, bahkan menyentuhnya saja kita harus mulia dulu. Ya, jamaah sekalian, insya Allah pada bulan Ramadan ini kita semua bisa menjadi orang-orang yang paling mulia dengan Al-Quran. Kita bisa meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Adapun yang meningkatkan tilawahnya, insya Allah di bulan Ramadan ini ada yang 1 kali hatam. Bahkan ya Imam Syafi'i diceritakan bahwa Imam Syafi'i itu sampai 60 kali hatam dalam 1 bulan. Jadi intensitas tilawahnya Imam Syafi'i melebihi daripada orang-orang biasanya. Ya. Kemudian kita bisa mencontohi sahabat-sahabat yang lain yang begitu dekatnya dengan Al-Quran. Baik, begitu juga dengan ibarat kertas ya jamaah sekalian. Kertas Al-Quran atau kertas mushaf berbeda dengan kertas kosong pada umumnya. Ya. Ketika antum melihat kertas Al-Quran itu sobek, ya, atau lecek, ya, pasti jamaah sekalian merasa sedih. Ya Allah, kenapa Al-Qurannya jadi seperti ini? Namun ketika kertas-kertas kosong itu menjadi lecek kemudian sobek, kita biasa saja. Itu kenapa? Karena ada goresan-goresan ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran yang menjadi mulia. Insya Allah kita bisa mulia dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini, bulan Al-Quran. Insya Allah kita mendapatkan predikat takwa, la'allakum tattaqun, yang Allah janjikan untuk surganya. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.